Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tokoh penyebar agama Islam yang sering disebut-sebut sebagai Wali Songo memang ada dan merupakan bagian dari sejarah Islam Indonesia. Mereka tokoh nyata dan bukan tokoh hayalan. Yang merupakan hayalan adalah pembunuhan karakter mereka. Entah siapa yang memulainya. Yang jelas, sosok para penyebar agama Islam yang baik itu tiba-tiba berubah menjadi tokoh dunia persilatan dengan beragam ilmu kedikjayaan. Sebagai tokoh penyebar agama Islam, tentu sangat tidak layak untuk digambarkan sebagai tokoh dagelan sakti mandraguna. Kita bukan bangga dengan penggambaran yang keliru itu, tetapi kita malah bersedih hati. Kami cenderung berpendapat bahwa rekaan-rekaan seperti ini justru merupakan pembunuhan karakter para tokoh yang sudah berjasa menyebarkan agama Islam. Salah satu asumsi mengapa ada pembunuhan karakter seperti ini adalah bersumber dari kalangan yang melakukan perlawanan atas usaha Islamisasi yang dilaksanakan oleh para Wali Songo sendiri. Perlawanan itu memang tidak dengan secara terbuka. Perlawanan itu dilakukan dengan cara bersembunyi, licik namun amat nyata. Kira-kira mirip dengan konspirasi yang dilakukan oleh kaum munafikin Madinah saat Rasulullah SAW mengislamkan kota itu. Mereka berpura-pura masuk Islam tetapi kemudian melakukan perlawanan di dalam selimut yang dilakukan oleh pihak-pihak melawan proses Islamisasi di tanah Jawa. Bukan angkat senjata, melainkan masuk Islam tetapi kemudian melakukan berbagai pembusukan dan pencorengan akidah dari dalam. Selain bermunculannya aliran tarekat kejawen yang sesat, contoh kisah yang merusak citra para Wali Songo. Ada wali yang dikatakan bisa menunjuk pohon lontar berubah menjadi emas. Ada juga tokoh wali yang diceritakan duduk melakukan tapa bertahun-tahun di pinggir kali. Ada juga wali yang dibilang bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa menghilang, bahkan ada yang hidup abadi dan macam-macam dongeng sampah lainnya. Haram bagi umat Islam menerima cerita khurafat seperti itu, apalagi dikaitkan dengan para ulama, para penyebar agama Islam. Kita tidak mengingkari adanya karomah, akan tetapi karomah itu sangat berbeda dengan mukjizat para nabi. Kalau mukjizat itu memang sengaja Allah tunjukkan kepada orang untuk membuktikan kenabian atau untuk menantang orang-orang kafir, maka karomah bersifat sebaliknya. Karomah tidak ditonjol-tonjolkan, bahkan cenderung dirahasiakan. Karomah mungkin saja terjadi pada diri siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bantu. Bahkan sangat mungkin terjadi pada diri kita sebagai manusia biasa. Jadi, karomah itu tidak bisa dipamerkan karena karomah merupakan pemberian spontan yang terjadi secara spontan juga. Karomah tidak identik dengan tokoh atau orang tertentu. Karomah milik siapa saja dari hamba Allah yang Allah ingin berikan. Kalau ada bentuk penghargaan yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang pernah berjasa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, seperti para Wali Songo, maka bentuknya adalah pembersihan sejarah mereka dari unsur khurafat dan tahayul. Penghargaan kita berbentuk penulisan ulang sejarah mereka, agar sosok mereka bisa dilihat dari sudut pandang yang bersih dari dongeng yang disuntikan oleh musuh-musuh agama Islam. Kita bersyukur berkat kesabaran dan keikhlasan dakwah mereka para wali, Nusantara menjadi Islam sehingga kita terlahir sebagai seorang muslim, dan semoga Allah menempatkan para ulama dan para wali di surga, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.